Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Awalia Rahma. Saya dari kelas MN22G. Di sini saya akan memaparkan sebuah rangkuman dari materi akuntansi bisnis. Peran akuntan dalam organisasi. Akuntan adalah seorang profesional di bidang finansial yang bertugas mencatat dan mengawasi transaksi dalam perusahaan. Mereka juga memiliki peran untuk melaporkan dan membuat laporan keuangan dalam periode tertentu. Akuntan bertanggung jawab penuh atas validitas transaksi yang ada dalam laporan tersebut. Seorang akuntan dapat bekerja dalam berbagai macam organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, atau lembaga non-pemerintah. Jenis dan tanggung jawab seorang akuntan sangat bergantung dengan jenis organisasi tempatnya bekerja. Tugas utama seorang akuntan dalam perusahaan adalah: yang pertama, merencanakan dan membuat anggaran perusahaan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan untuk pihak di luar dan di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu mengawasi dan menganalisis laporan keuangan yang sudah ada. Yang keempat, membentuk tim investigasi dan penanganan jika terbukti terdapat kecurangan keuangan perusahaan. Akuntan dapat membantu organisasi dalam hal-hal berikut. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, melakukan analisis bisnis untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan organisasi. Yang ketiga yaitu membantu dalam perencanaan bisnis untuk menentukan tujuan, strategi, dan anggaran organisasi. Yang keempat yaitu menjalin hubungan dengan pihak ketiga seperti klien, pemasok, bank, dan juga pemerintah. Sedangkan yang terakhir yaitu membantu dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. Pengenalan istilah dan juga tujuan biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dilakukan oleh suatu entitas untuk memperoleh atau mempertahankan manfaat ekonomi. Ada beberapa jenis profesi akuntan yang dapat dipilih sesuai dengan bidang keahlian dan minatnya. Contohnya, seperti akuntan publik, akuntan yang memberikan jasa audit, konsultasi, pajak, dan lain-lain kepada klien dari berbagai sektor usaha. Yang kedua yaitu akuntan manajemen. Akuntan manajemen yang bekerja di dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pengendalian anggaran, biaya, laba, kinerja, dan juga perusahaan. Selanjutnya yaitu akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja di dalam lembaga pemerintahan dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, pengawasan anggaran, dan pelaporan akuntabilitas. Akuntan pendidik yaitu akuntan yang bekerja di bidang pendidikan dan bertanggung jawab atas pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu akuntansi. Manfaat akuntan bagi perusahaan antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, meningkatkan kualitas dan transparansi informasi keuangan perusahaan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Tujuan biaya adalah untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tujuan biaya juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan internal. Biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan motivasi kinerja manajerial.
Selanjutnya yaitu tujuan eksternal. Biaya digunakan untuk penetapan harga produk atau jasa, penentuan laba kotor, penyusunan laporan keuangan, dan pemenuhan kewajiban pajak. Metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses adalah dua metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Harga pokok adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk atau jasa. Metode harga pokok pesanan digunakan jika produk atau jasa yang dihasilkan bersifat khusus atau berbeda-beda sesuai dengan permintaan pelanggan. Dalam metode ini, setiap pesanan dari pelanggan dianggap sebagai satu objek biaya yang terpisah. Biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan setiap pesanan ditelusuri dan dikumpulkan dalam kartu pesanan. Harga pokok per unit dengan membagi total biaya pesanan dengan jumlah unit yang diproduksi. Contoh organisasi yang menggunakan metode harga pokok pesanan adalah perusahaan jasa konstruksi, perusahaan percetakan, atau perusahaan pembuatan perabot. Metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah proses yang digunakan jika produk atau jasa yang dihasilkan bersifat homogen atau sama dalam jumlah besar. Dalam metode ini, produk atau jasa dianggap sebagai hasil dari serangkaian proses produksi yang berurutan. Biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan setiap proses ditelusuri dan dikumpulkan dalam kartu proses. Harga pokok per unit produk atau jasa dihitung dengan membagi total biaya proses dengan jumlah unit keluaran yang selesai. Contohnya yaitu organisasi yang menggunakan metode harga pokok proses adalah perusahaan minyak bumi, perusahaan semen, atau perusahaan tekstil. Sekian dari pemaparan rangkuman yang dalam materi akuntansi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.